aja ya Bu. Ya. Kan di sekolah kita kan ada pembelajaran PAI. Nah, sudah dilaksanakan pembelajaran tentang praktek wudu. Nah, ada anak yang suka, ada juga anak yang tidak suka, kebanyakan. Nah, partisipasi anak rendah dalam pembelajaran praktek wudu. Nah, sebagai sesama pendidik, yang Ibu tahu apa sih penyebabnya anak tersebut rendah partisipasinya dalam praktek berwudu tersebut? Jadi pertanyaannya tuh mungkin maksud Ibu apa penyebab atau alasan dari kurangnya partisipasi anak terhadap praktek berwudu di sekolah gitu ya. Kayak ini mah dari point of view saya aja ya, atau dari pengalaman yang udah pernah saya alami di sekolah. Nah, jadi yang ada 2 faktor ya Bu ya kalau menurut saya. Pertama itu ada faktor dari guru, dan kedua itu faktor dari anaknya itu sendiri. Nah, dari faktor anaknya dulu, biasanya faktor anak tuh kan tipe anak beda-beda ya, beda-beda wataknya. Nah, faktor anak sih kenapa nggak mau ikutan berwudu itu biasanya kalau yang nggak mau ikutan wudu, ada anak yang pengennya tuh nggak mau basah-basahan, nggak mau main air gitu ya. Ya misalnya dari 10 anak 7 anak gak mau main basah-basahan, sedangkan yang 3-nya pengen tuh kalau wudu tuh selalu semangat gitu ya. Jadi kan partisipasinya kurang tuh yang 7. Jadi kalau kan otomatis soalnya kalau wudu tuh kan muka kita, tangan kita itu kan basah, ya baju juga basah gitu. Bahan sandal kan kaki juga basah ya, jadi ke sandal atau sepatu juga basah. Jadi kadang mah memang ada anak yang aku nggak mau basah-basahan, Bu, nggak mau tangan aku basah, nanti sepatu aku basah. Nah, itu faktor yang pertama tuh karena. Terus yang kedua itu faktor anaknya tuh ini kan tadi anak nggak mau basah-basahan. Yang kedua anaknya itu kan kalau lagi wudu Bu itu mengantri ya. Misalnya anaknya 10, kerannya ada 2, berarti yang 2 wudu, nah yang 8 tuh kan masih mengantri di belakang. Ada anak yang memang kadang ada anaknya yang sama kita udah diajarin mengantri juga kadang memang nggak mau ngantri. Jadi anaknya itu bosan nunggu antrian. Jadi ya gitu si anaknya teh malah ngedorong-dorong, malah ngeganggu temannya yang sedang mengantri yang lain karena dia ngerasa kayak, aku bosen nih nunggu antrian dulu ya. Sedangkan kan kalau anak PAUD mah atau anak TK ya, kalau wudu tuh kan kadang mah emang agak lama harus diarahin dulu sama ibu gurunya kayak gitu. Nah terus ada juga dari faktor anak tuh anaknya nggak fokus. Nah misalnya si ibu gurunya tuh udah ngejelasin. Nah jadi si anak itu belum fokus tentang gimana tata cara berwudu yang baik dan benar. Jadi misalnya sama si ibu gurunya udah ini gurunya di depannya, ini ayo kumur-kumur, lalu ibu gurunya sekarang udah kumur-kumur ganti ya ke hidung. Anak itu malah terus aja berkumur-kumur kayak gitu karena anaknya belum fokus, atau malah kayak ngeliat-liat ke kanan ke kiri, malah lihat teman-temannya yang lagi ngantri kayak gitu. Jadi kalau menurut saya mah kalau dari faktor anak tuh ada ya 3. Jadi anaknya yang nggak mau basah-basahan atau nggak terlalu suka main basah-basahan, lalu anaknya yang kurang sabar untuk mengantri jadi malah ngeganggu temannya yang lain, lalu yang ketiganya ya anaknya yang belum fokus. Apalagi kan kalau misalnya usianya masih usia kecil tuh malah main air gitu bukan wudunya gitu. Nah lalu faktor yang kedua itu dari gurunya itu sendiri. Kita kan sebagai guru itu dituntut untuk di sekolah PAUD atau TK mah dituntut untuk cara ngajarin ke anak tuh dengan cara yang menyenangkan gitu ya, lebih anak tuh lebih gampang untuk mengerti. Nah mungkin si ibu gurunya itu menjelaskan dalam tata cara berwudunya itu monoton. Misalnya hanya anak-anak gini ya, cuci muka, udah cuci muka 3 kali lalu ke tangan. Kan kalau kayak gitu kadang anak tuh monoton cepet bosen. Coba kalau misalnya ibu gurunya sambil nyanyi sambil berwudu gitu ya. Nah jadi sambil nyanyi kayak gitu kan anak tuh jadi tahu menarik ke anaknya. Atau misalnya dengan kan zaman sekarang mah udah mulai ya di sekolah tuh pakai nonton misalnya nih anak-anak
ada kartun dulu nih tentang berwudu atau apa, jadi anak tuh oh iya tadi aku lihat di kartun yang berwudu itu gini loh cara berwudunya menyenangkan. Jadi anak tuh kayak ada motivasi anak untuk tahu cepet gitu. Atau misalnya gurunya sambil sambil ada boneka kayak gitu lah, pakai alat peraga gitu. Jadi kebanyakan kalau misalnya memang kalau saya ngajarin ke anak tentang berwudu cuman praktek doang gitu, kadang anak tuh kayak ada ya bosen si ibu mah ini gini terus gitu. Coba kalau datar gitu, pelet gitu, monoton gitu. Sedangkan kan kalau anak usia dini mah dengan nyanyian, dengan gerakan yang lebih atraktif itu lebih menyenangkan untuk anak. Jadi anaknya tuh termotivasi atau oh iya berwudu pasti menyenangkan kayak gitu. Itu sih kalau menurut saya. Berarti ya banyak faktor ya Bu. Berarti yang harus kita lakukan sebagai seorang pendidik agar menarik bagi anak itu untuk praktek dulu tadi udah dijelaskan sama Bu Ica, mungkin dengan cara ada gambar, dengan cara pakai alat peraga yang lain, boneka, apapun. Sekarang kan zaman bisa kan lihat dari video ya Bu. Di YouTube kan banyak tuh sekarang mah kartun-kartun yang kayak biar lebih menyenangkan. Betul. Ya udah, terima kasih ya Bu Ica atas waktunya. Benar-benar bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.